Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Afifah, Rasya? Dengar Kak. Oke, terdengar ya, teman-teman ya. Sip, oke, Rasya bisa on cam gak nih, Rasya? Tuh, boleh, eh boleh on cam ya, teman-teman ya. Sip, oke, thank you, Afifah dan juga Rasya ya sudah on cam. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain juga. So, seperti biasa, teman-teman, kita ada kelas di setiap Sabtu malam ya, teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita akan discuss lagi, teman-teman. Kita lanjutin materi kita dari minggu lalu ya. Ada yang masih ingat gak, teman-teman, kita minggu lalu buat apa sih di minggu lalu dan udah sampai mana progresnya? Mbak siapa yang volunteer? Rifah, Tasya, kita belajar apa sih minggu lalu? Masih ingat gak? Kemarin Minggu lalu kita belajar main apa? game Gimana tuh? game Lalu kita tuh nge-expand Games. game kita, Kak. Kita tuh bikin game itu kayak ada dindingnya gitu. Ya, ada dindingnya gitu. Oke. Jadi kita kemarin, betul banget ya, kita buatin namanya maze game, teman-teman ya. Atau sebutannya game labirin, teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa buat game tersebut, teman-teman, kita buat game maze game tadi, terus bisa kita bahasa itu kita adjust lah, kita optimize setiap minggunya. Nah, hari ini teman-teman merupakan hari final ya buat kita nge-optimize si maze game tersebut. Jadi hari ini merupakan finalisasi, teman-teman. Nanti di next week kita akan coba untuk mempresentasikan project yang udah kita kerjain tersebut ya, teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini masuk ke dalam materi modul 6 pelajaran 4 teman-teman semua ya untuk di pertemuan kita hari ini. Jadi kita akan belajar mengenai maze game buat yang final teman-teman semua. Gitu. Oke, seperti biasa sambil kita nunggu teman-teman yang lain, boleh dong mungkin diupdate ya kabarnya. Mungkin dari Rasya dulu deh. Boleh Rasya diupdate kabarnya gimana, kabarnya kesehariannya, sekolahnya gimana, dan juga tugas algonya gimana Rasya? Saya biasa biasa aja. Mhm. Tugas algonya masih belum ada perubahan karena saya itu masih terlalu sibuk sama akademi saya dan les-les saya. Kalau sekolah ya oke-oke aja. Sudah ada pembagian rapot saya, rapot tengah Oh, I semester. see. Oke, I see. Terus gimana hasil rapotnya, Rasya? Ya, kata ibu saya, dari perhitungannya itu saya tuh kemungkinan itu 20 ke atas lah. Oh, oke, sih nggak apa-apa rahasia ya. Yang penting mau ranking berapapun teman-teman, yang penting jangan pernah putus belajar gitu aja sih. Ya teman-teman ya, walaupun bukan aku mendukung nih kayak udah nggak apa-apa rahasia, chill, santai gitu kan nggak gitu ya. Cuman aku juga dulu sempat di fase itu ya teman-teman ya. Pas SMA aku ngerasa pas di SMP mungkin aku nggak ranking juga sih. Cuman seenggaknya pernah hampir nembus 10 besar lah gitu. Cuman pas SMA aku beberapa kali di 20-an ya, ya itu nggak bisa dibenerin juga sih teman-teman sih. Memang aku rasa pas masuk SMA itu lebih susah lagi. Makanya aku tuh changernya tuh pas aku masuk kuliah. Saran dari aku buat teman-teman sih nggak apa-apa gitu ya. Misalnya teman-teman masih dapat ranking yang kurang memuaskan. Cuman yang paling aku tekankan adalah jangan berhenti belajar teman-teman. Jadi tetap harus belajar ya teman-teman ya. Hopefully nanti ke depannya bisa dapat ranking yang lebih bagus lagi dan hopefully juga bisa dapat PTN nanti ya teman-teman ya setelah lulus dari SMA gitu. Oke, gitu kalau gitu Rasya. Terima kasih untuk update-nya. Mungkin sekarang untuk Afifah, gimana nih Afifah kabarnya? Boleh dong di-update juga. Kabar aku baik, Mm-mm. tapi Oke. lagi flu gitu, pilek. Oh, lagi pilek. Oh, sama nih. Terus Terus. kalau sekolahnya tugasnya banyak. Terus kalau untuk tugas algonya, aku udah ngerjain Kak, tapi ngerjainnya yang dulu-dulu banget. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Makanya aku sangat mendorong teman-teman yang penting dikerjakan ya, mau apapun itu ya. Jadi, everything is a progress, teman-teman gitu ya. Jadi, apapun, segala hal itu merupakan progres ya, teman-teman semua ya. Jadi, pastikan teman-teman tetap dikerjain aja, teman-teman ya. Mau dari kapanpun, itu bisa tolong teman-teman coba kerjakan aja biar hasilnya juga maksimal ya. That's okay, Afifa. Thank you udah untuk update-nya. So far gimana? Ada kendala gak dalam mengerjakan? Ada sih Kak sebenarnya. Apa tuh kendalanya? Eh,
Kodenya sih Kodenya kenapa? Ada apa? yang sulit? Hasilnya beda gitu loh. Oh, hasilnya beda. Oke, nanti kalau mungkin hasilnya beda, kalau yang dulu-dulu, nanti bisa coba chat aku aja. Tadi Afifa kalau nggak salah ngechat aku gak ya? Kalau aku nggak salah ya. Iya Aku kak, kayak belum bales deh. mereka nggak Oh iya, bales. maaf ya. Coba aku cek ya. Sebentar nih sambil aku cek nih. Teman-teman kalau misalnya belum aku balas bisa colek aja teman-teman ya. Cacat aja. Coba ini Oh kenapa nih? iya. Halo Kak Ilham, aku mau nanya. Ini tuh kode di collabnya yang mana ya Kak? Aku bingung nyarinya. Terima kasih. Eh, ini kode yang mana ya? My first game. Itu yang Nah, yang clicker game. clicker game ya. Nah, coba kita cari aja. Pasti harusnya udah ada sih. Ini udah ada clicker game. Teman-teman kalau misalnya mau cari, misalkan nggak tahu, misalkan kayak di lesson berapa, teman-teman bisa ke ininya aja, bisa ke apa namanya, ke bagian-bagiannya aja, tuh kan ada tulisan clicker. Nah, ini ada nih, kamu bisa ke sini ya, Pak. Nah, cuman kalau buat yang ini, itu tuh yang di situ, itu sebenarnya ini juga sih sebenarnya. Walaupun ini lebih ke, sebenarnya jawaban aslinya tuh yang ini yang ada di collab. Cuman kemarin tuh yang bagian sini kita sempat mempelajari beberapa teman-teman ya. Jadi dia itu bukan pakai jawaban collab. Cuman kamu kalau kamu jawab pakai jawaban collab itu udah bener kok. Jadi jawabannya itu yang ada di collab. Nah, tapi kalau di sini kan ada Skies, ada GPG, segala macam itu tuh based on kode yang aku iniin. Nah, dan mungkin kalau kita mau tahu nih aku kirimin dulu aja ya. Bentar, dia itu lesson. Jadi beda gitu ya, punya kakak sama yang di collab. Beda, karena kalau di collab itu udah jawaban final, teman-teman, udah jawaban final. Cuman khusus yang tadi tim Habib lagi kerjain, itu waktu itu sebenarnya ada tugas collabnya juga. Cuman waktu itu tuh itu lebih ke trial aja, kayak coba-coba VS Code gitu. Kira-kira udah bisa atau belum. Nah, itu tuh di ini kalau nggak salah. Itu kan pertama kali banget belajar VS Code ya kalau nggak salah ya. Iya. Cuman, nah ini Afifa bisa cek di bagian folder, nah, Oh demonstrasi. ya Kak, saya juga Yes, mau nanya, itu di yang Google Colab itu emang nggak ada jawaban buat semuanya ya? Karena ada beberapa yang saya lihat itu tuh yang soal yang pilihan jawabannya misalnya ganda, itu nggak ada saya cari di yes, Google betul. itu. Betul, itu emang Cuman sengaja aku dikasih buat. clue kayak, cuma kayak dikasih clue kayak jawabannya ada tiga, jawabannya ada Iya, dua, gitu. betul. Itu emang sengaja teman-teman ya, emang pasti clue teman-teman. Jadi memang, nah untuk tadi Afifa udah aku share ya, itu Afifa bisa cek di sana. Itu di situ ada beberapa file Afifa yang bisa digunain, ada part 0 sampai part 2. Part 3, nah, bisa kamu gunain di sana juga. Ini aku share di sini juga ya. Tadi untuk jawabannya Rasya, bener banget Rasya. Jadi memang aku ngasih jawaban di situ cuman clue aja teman-teman. Biar teman-teman juga bisa belajar ya. Atau enggak seenggaknya bisa nanya ChatGPT juga gitu kan. Jadi seenggaknya udah dapet clue nih, oh ada tiga. Nah bisa minta bantuan ChatGPT buat ngasih tahu. Jadi jawabannya ada tiga nih ChatGPT gitu. Cuman kira-kira yang mana yang lebih benar ya. Gitu. Jadi memang sengaja. Kalau Pilgan, terutama kalau pilihan ganda, setahu malah kalau jawaban cuma satu aku nggak ngasih jawabannya di beberapa nih. Jadi teman-teman bisa coba cari sendiri gitu. Kalau misalnya udah bingung banget baru bisa tanya gitu. Oke ya teman-teman ya. Sip, nanti kalau ada kendala lagi kayak Afifa segala macam, kalau aku belum balas, feel free buat colek aja ya, terutama buat di kelasnya gitu. Bilang, Kak, aku udah ngechat kakak, cuman belum dibalas, Kak. Oke, biar aku bisa rechat lagi gitu ya. Atau enggak, bisa juga rechat juga, atau bisa tag di grup ya, teman-teman semua. Sip, kalau gitu kita langsung masuk aja, teman-teman, untuk kelasnya. Mungkin sambil nunggu teman-teman juga. Aku izin share screen, teman-teman. Jadi untuk hari ini sebenarnya, untuk materinya sih nggak banyak, teman-teman ya. Presentasinya hari ini nggak banyak, kita lebih ke finalize aja. So far teman-teman untuk pembelajaran minggu lalu udah pada selesai semua belum ya? Mana nih masih ada kendala nggak? Mungkin Afifa dan juga Rasya udah sampai komplit belum di lesson minggu Ya lalu? kalau saya sih wongnya tuh udah bisa nahan, tapi kayak yang minggu sebelumnya masih bisa nge-glitch ke tengah dinding. Saya kayak udah Ya, tanya oke. ChatGPT, tapi saya tuh kurang ngerti apa yang ChatGPT bilang. Jadi untuk sementara sih kayaknya itu nggak apa-apa deh Kak, glitch-glitch sedikit karena kan emang code-nya bisa jangan nggak perfect. Yang yang setidaknya Oke. itu udah bisa kayak nahan berhentiin itunya lah si Oke. Pac-Man-nya. Sip. Oke, nggak apa-apa teman-teman yang kalau ada kendala kayak Rasya, Rasya boleh copy di collab ya teman-teman yang ada kendala. Jadi biar hari ini kita coba selesain buat tugas kita hari ini. Kamu teman-teman yang lainnya boleh copy di collab, tapi jangan copy yang M6 P4 ya. Copy yang M6 P3 teman-teman. Karena P3 itu adalah minggu lalu. Jadi kita hari ini akan coba pelajarin
Nomor 4, nanti di sini aku juga jawab pertanyaan Rasya ya. Kenapa punya Rasya masih nembus? Nah, nanti di sini aku kasih tahu dulunya kenapa. Jadi yang masih tadi ada kendala-kendala kayak tadi kayak Rasya segala macam, atau mungkin belum selesai bisa copy aja teman-teman ya, buka collab-nya terus pilih M6P3 terus kamu copy aja ke collab kalian masing-masingnya. Oke teman-teman, jadi biar kita bisa start dan juga kerjain pelajaran kita hari ini. Sip, kita langsung aja teman-teman ya untuk masuk ke dalam kelas kita hari ini M6P3. Permainan labirin ya, di sini M6 P4 maksudnya. Jadi di sini nggak banyak sih harusnya, tadi ada 78 slide. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk permainan labirin. Ya, kita masuk ke discussion ya, melanjutkan pekerjaan pada proyek. Nah, apa aja sih yang sudah kita lakukan dalam proyek tersebut, teman-teman? Seperti yang tadi teman-teman udah tahu ya, aku udah sebutin macam-macam, kita udah bikin presentasinya segala macam, kita udah ada pemainnya, wow, musuhnya udah ada, sprite terakhirnya udah ada, tapi di sini masih ada yang belum ya. Kira-kira apa teman-teman yang belum di sini? Coba ada di sini clue-nya. Apa aja yang kira-kira belum? Ada yang bisa ngasih tahu gak apa aja? Yang di lesson minggu lalu belum kita tambahin. Pemain, Kalau pas tabrakan sama pemain itunya itu versus kita ngobrol. kayak kalah gitu bukan nggak? Atau gamenya over? Kalah gitu. Kalah udah ada. Oke, kalau udah ada Oh itu Rasya, emang udah ada. udah ada. Siapa lagi coba Viva apa Viva? Musuhnya belum. Musuhnya belum. Yakin musuhnya belum. Ayo musuhnya udah atau belum di minggu lalu. Eh, udah ya. Musuhnya udah ya, teman-teman ya. Musuhnya udah. Sprite terakhir juga udah ya. Jadi kan ini yang buat kita menang nih. Kalau kita sentuh tadi kita menang. Dinding udah belum dinding. Ini tentunya udah ya. Udah. Pemain apalagi pastinya sudah dong. Berarti yang belum apa? Oh di Sprite. Ini dia. Peluru kita Peluru. belum buatin teman-teman. Nah terus tabrakannya juga belum nih. Macam-macam. Kalau ini udah. Ini udah. Ini udah sebenarnya sih, ya tapi yang belum ini dua ini, peluru dengan dinding dan juga peluru dengan musuh. Kita belum tambahin teman-teman. Nah kita hari ini juga ini, setahu aku juga belum musuh secara otomatis. Nah, jadi musuh masih diam. Nah kita hari ini akan coba buatin beberapa hal yang ada di sini ya teman-teman semuanya. Sip, kita langsung lanjut aja. Nah dalam pelajaran terakhir kita sudah membuat sprite musuh dan juga sprite terakhir dan menangani tabrakan pemain dengan musuh dan juga sprite terakhir ya. Kita juga menangani tabrakan pemain dengan inti. Nah, nanti kelanjutan pekerjaan ya, kita akan coba membuat fungsionalitas utama pemain ini sudah siap dan waktu kita akan memperumitnya ya. Nanti kita akan adjust mungkin musuhnya ada 5 atau ada 10 let's say. Nah, itu bisa kita buat teman-teman ya. So, hari ini di kelas kita akan ngapain aja? Kita akan menambahkan gerakan musuh, teman-teman, yang dimana ini akan membuat lebih sulit untuk bergerak ya. Dan juga kita menambahkan fitur baru, yang dimana pemain itu dapat menembak musuh. Kita juga menambahkan fitur kita ada project dan juga menyelesaikan pekerjaan di game Lottery. Nah, tadi di sini yang aku bilang ya, kita akan nambahin peluru, membuat musuhnya bergerak secara otomatis, dan juga set peluru dengan dinding, peluru dengan musuh, dan macam-macamnya. Nah, di sini kita juga akan bikin ini ya, tapi kita udah buat sebelumnya untuk pekerjaan list periksa, teman-teman. Di sini kita akan mengisi list periksa saat tugas proyek sedang disorot. Nah, kita akan mengisi daftar periksa atau daftar list dengan tugas yang kita coba buat hari ini. So, untuk topik baru, teman-teman, kita akan masuk ke dalam namanya gerakan otomatis musuh, teman-teman. Nah, di sini seperti apa sih pergerakan musuh tuh? Nah, seperti teman-teman lihat ya di sini gambarannya seperti apa. Jadi musuhnya itu akan bolak-balik, teman-teman. Ya, pergerakan musuh terjadi secara otomatis dengan kecepatan tertentu. Musuh adalah objek class game sprite tanpa parameter kecepatan dan juga metode update yang bertanggung jawab atas pergerakan tersebut. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita menambahkan parameter dan juga metode baru ke kelas game sprite tersebut dan mengapa? Nah, so teman-teman, di sini ada juga namanya kecepatan gerakan ya. Jadi jawabannya tidak ya. Kita nggak bisa menambahkan parameter kecepatan ke kelas game sprite. Karena game sprite tadi isinya ada siapa? Ada wall, ada tembok ya. Nggak mungkin kayak temboknya ada kecepatan, ada bergerak gitu. Nggak mungkin ya. Nah dalam hal ini dinding dan juga sprite terakhir juga akan memiliki parameter kecepatan. Jadi kan kita pengen mereka itu stay aja. Untuk mengatur kode secara rasional, kita perlu membuat kelas musuh baru yang memiliki properti dan juga metode yang sama dengan kelas game sprite. Yang ditambah dengan properti baru dan juga metode baru. Gimana caranya kita lakuin ini? Nah ini dia. Kita akan pergi ke kelas namanya inheritance atau pewarisan, teman ya. Yang dimana kelas game seperti ini diwarisi dari game sprite, kelas sprite di Pygame ya. Kelas pemain ini nantinya akan diwarisi dari game sprite itu sendiri. Ya contoh di sini kita punya properti dan juga metode, teman-teman. Nah di sini nanti dia akan pergi ke sprite universal, untuk game apapun dia akan turun temurun ya. Sama misalkan properti metode. Nah dari superclass dari sprite Pygame itu sendiri. Nah dia akan mewariskan dua hal ini, teman-teman ya. Jadi sini, nah si game Smart Asli ini anaknya punya ini.
Cuman karena orang tuanya punya ginian, kita dikasih ke sini. Set, jadi dapat. Nah, lalu si game sprite asli punya anak lagi, teman-teman. Punya anak lagi nih. Nah, dia udah punya sebenarnya bawaan lahir, udah punya ini. Cuman karena orang tuanya udah punya dua, maka diwarisi juga dua hal ini ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Jadi diwariskan seperti itu, teman-teman. Terkait namanya konsep warisan ya. Kalau dalam hal ini, kita yang paling tinggi di sini adalah si game sprite itu sendiri ya. Baru penamaan, sorry, yang paling tinggi adalah sprite.sprite. Baru habis itu masuk ke dalam game sprite sebagai kelasnya, teman-teman semua. Baru ntar ada kelas musuh sama kelas asli, kayak contoh player dan juga enemy ya di bagian sini ya. Oke. Nah, saat bekerja dengan kelas mana, kira-kira kita sudah menambahkan properti dan juga metode serupa. Nah, ini dia, teman-teman. Di sini perbandingan pemain dan juga musuh ya. Kelas pemain itu seperti apa? Nah, jadi di dalam kelas pemain, dia itu semua properti dan juga metode itu diwarisi dari game sprite ya, teman-teman. Dan juga untuk kelas pemain, di metode update, dia itu di sini akan memindahkan sprite di sekitar tempat kejadian dengan menekan tombol kontrol untuk metode update itu sendiri. Ada juga kelas musuh, di sini di mana dia itu semua properti dan juga metode akan diwarisi dari game sprite, teman-teman. Dan juga di sini ada metode update untuk dia kalau musuh itu dia bergerak ke kiri dan juga ke kanan secara otomatis ya kalau bagian di sini. Tapi kalau misalnya di pemain kita bisa menggerakkan pemainnya teman-teman semua. Lanjut. Nah, sekarang untuk kelas musuh sendiri teman-teman. Jadi di sini kita punya kelas pemain dan juga kelas musuh ya. Kelas pemain di sini ada namanya metode update ya. Untuk kita memindahkan sprite di sekitar tempat kejadian dengan menekan tombol kontrol. Kalau kelas musuh dia kita menggunakan sprite kiri dan juga kanan secara otomatis ya. Jadi dia otomatis bergerak. Nah, apakah akan ada kesalahan nih karena nama metode yang sama untuk pemain dan juga musuh? Kira-kira ada gak sih masalah kalau misalkan begini? Kita cek. Nah, ini agak lag. Nah, enggak ya. Jadi karena update itu sendiri itu beda instance dan juga beda kelas. Nah, tidak metode tersebut akan diterapkan pada objek tertentu yang kelasnya diketahui oleh interpreter. Pertama kita punya player.update ya, itu instance buat pemain. Nanti kita akan panggil update dari pemainnya ya. Tapi nama kelasnya adalah player. Dan juga ada instance musuh nih di sini. Kita punya namanya monster ya di sini. Monster dia akan memanggil update dari musuhnya juga. Jadi berbeda, makanya nggak akan ada konflik teman-teman yang nggak akan ada kendala di bagian sini tadi. Nah, di sini metode update, teman-teman, di sini kita akan coba untuk memindahkan musuh tadi ya. Ya, contoh di sini dia tuh akan berpindah dari titik tertentu ke titik tertentu. Kalau teman-teman lihat di sini dia berpindahnya di sumbu apa, teman-teman? Di sumbu apa sih dia berpindahnya? X. Di sumbu X. Sumbu Y-nya bergerak nggak, Viva? Enggak. Enggak ya, jadi dia cuma bergerak di sumbu X aja ya. Karena dia bergeraknya secara horizontal, teman-teman ya. Enggak secara vertikal, jadi dia bergeraknya secara horizontal aja. Itu yang menambah cuma nilai X-nya aja nih di sini nih, X-nya aja. Sedangkan kalau Y-nya yang enggak terjadi apa-apa, teman-teman yang di bagian sini ya. Nah, lanjut lagi, sekarang metode update ya, untuk memindahkan musuh. Mari perkenalkan properties direction ya, di sini itu adalah kiri. Di mana di musuh dia itu adalah arah pergerakannya. Nah, kita akan membiarkan kecepatan awal sprite musuh menjadi speednya itu equal to 2, teman, atau dia itu sama dengan 2. Nah, di sini pertama dia akan ngecek nih, apakah gerakannya ke kiri? Jika ya gerakannya ke kiri, maka dia akan pindah ke kiri dengan langkah kecepatan tertentu. Namun jika tidak, maka dia akan pindah ke kanan dengan langkah kecepatan. Nah, jadi di sini kita akan adjust atau kita buat juga teman-teman seperti hal ini ya. Lagi. Nah, jangan lupa juga di sini untuk membuat properti kecepatan untuk kelas musuh ya. Jadi contoh di sini kita set kecepatan untuk musuh itu misalkan startingnya dari 2 di sini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nih, gimana caranya kalau titik paling kiri itu X1, Y tercapai? Dan gimana caranya kita mengubah arah gerakan, let's say mulai menuju X2 dan juga Y. Nah, ini dia. Kita akan pergi ke update dan juga seperti ini. Metode update untuk kita memindahkan musuhnya sendiri. Oke, kita akan perkenalkan properti namanya directions tadi, yang sama dengan kiri di musuh, yang dimana dia akan menentukan arah pergerakan, teman-teman ya. Di sini kita akan membiarkan kecepatan sprite musuh awal menjadi speednya itu sama dengan 2. Nanti dia akan melakukan checking di sini. Apakah koordinat X sprite kurang dari atau sama dengan X1? Jika ya, maka gerakannya akan ke kanan, namun jika tidak, dia akan keluar dan juga akan checking di sini. Apakah koordinat X sprite lebih besar atau sama dengan X2? Jika ya, maka dia itu akan ke kiri, namun jika tidak, dia akan keluar dari string tersebut, teman-teman ya. Nah, lalu di sini. Nah, di sini kita juga akan menemukan koordinat titik, teman-teman ya. Yaitu titik batas X1 dan juga Y, dan juga X2 dan Y itu sendiri ya di bagian sini. Maka itu namanya tidaklah di bagian sini. Namanya itu di conditioning ya, teman-teman semua. Nah, lalu sekarang buat kelas musuh, teman-teman ya. Kita punya kelas namanya tadi enemy, ada game sprite-nya apa. Kita juga sertain init ya di sini ya.
definite, self, juga kita set speed-nya itu apa, dan kita set sebagai superclass-nya itu apa, teman-teman di sini ya. Serta kita set juga self.speed, untuk kecepatannya equal to speed ya, jadi nanti speed-nya itu akan disimpan di dalam si speed itu sendiri, teman-teman semua. Nah, lalu di sini terkait update ini ya, pergerakan ya, itu update pergerakan dari sprite kiri dan juga kanan, yang dimana itu dia akan otomatis antara 2 poin, teman-teman. Nah, alih-alih ellipsis akan ada parameter kelas induk namanya GameSprite, teman-teman di sini. Nah, di mana kalau di sini kita akan memperkenalkan ya kelas musuh ke dalam namanya kode game tadi. Kita akan mendeskripsikan di sini kelas GameSprite seperti apa, deskripsikan juga kelas pemain itu seperti apa, dan juga deskripsikan kelas musuhnya juga seperti apa. Nah, di sini kita akan membuat sprite-nya, teman-teman, yaitu pemain, sprite terakhir, dan juga musuh ya, instance dari musuh. Ada juga di sini loop game, teman-teman. Di sini dia ada penanganan acara, ada juga memperbarui lokasi sprite-nya itu seperti apa, lalu juga akan menggambar pemandangan dan juga sprite di atasnya. Ada juga di sini teman-teman penundaan dan juga penyegaran scene ya di bagian sini ya. Itu dia akan dicek di sini monster update dan juga monster dot reset, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi untuk pengenalan awal teman-teman ya, kita akan coba buatin lagi untuk game kita sendiri di dalam Visual Studio Code ya, teman-teman. Sip, itu aja. Jadi tugas kita buat sekarang, kita akan membuat kelas musuh yang akan mewarisi kelas dari game seperti itu sendiri. Kita juga akan memprogram pergerakan musuh dalam metode update. Serta untuk objek musuh, kita akan mengubah kelas game sprite menjadi kelas musuh yang baru, teman-teman semua. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman semua? Any question? Gak ada? Sip. Kalau nggak ada, langsung aja. Kita bisa langsung coba kerjakan. Apa nih? Apa? Boleh di-share screen, teman-teman semua? Oke, boleh di-share screen dulu ya, teman-teman semua ya. Bentar ya. Gue akun di chat teman-teman yang lain. Dan mana? Chat. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya buat pembelajaran di minggu lalu. Coba boleh dong dijalanin dulu, teman-teman, untuk kodenya yang teman-teman udah buatin di minggu lalu. Jadi kita masih menggunakan yang lesson, ya 24-nya boleh dikerjain dulu, teman-teman ya. 24-nya, sorry. Yang 24 boleh dikerjain dulu, itu isinya ada beberapa polling, teman-teman. Nanti kalau udah dikerjain, boleh kembali lagi ke dua-dua. Nanti boleh diisi aja ya. Skala-skalanya, segala macam, teman-teman boleh pilih. Pilih algoritmika aja tuh di close saja. Nah, pilih back dulu. Nah, Rasya. Terus pilih 24 dulu ya. Kalau 23 juga belum, jangan lupa diisikan teman-teman ya. Nanti kalau misalnya sudah, baru kita bisa, nah tuh masih ada, sampai dia itu benar-benar kosong. 24 masih belum tuh punya Rasya. Ya, nanti kalau sudah, teman-teman bisa langsung pilih yang option 24. Nah, ini aku sambil ya screen ya, teman-teman semua ya. Oke, sip. Langsung aja kita coba kerjakan bareng-bareng, teman-teman ya. Screen one. Oke, nah ini dia, teman-teman ya. Untuk pembelajaran yang udah kita buatin sebelumnya. Ini kita udah buat, so far kita udah buat seperti ini ya, teman-teman semua ya. Nah, kita minggu lalu tuh kita udah buat seperti ini nih. Oke, ini aku spotlight dulu. Nah, terus ini. Kalau dijalanin, kemarin tuh minggu lalu udah belajar apa aja sih? Kita udah jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti di sini aku juga memberikan teman-teman kebebasan berkreasi ya. Nah, di sini udah jadi seperti ini. Udah bisa bergerak dianya. Eh, Nah, dan dia juga sebenarnya di sini udah ada tembok ya, teman-teman ya. Di minggu lalu kita udah namain tembok sebenarnya. Seperti yang masih belum bisa.
Dicoba lagi. Bisa kita ke sini, kita jadi menang ya teman-teman ya. Kita udah menang dan juga udah option kalah. Nah, coba teman-teman gue dong di run, di share-nya full ya teman-teman ya, biar aku bisa ngelihat outputnya udah keluar atau belum. Coba dijalanin punya Afifah. Aku musuhnya belum deh. Kenapa Afifah? Ya yang musuh. Oh, musuhnya belum muncul ya. Sip. Teman-teman yang masih ada kendala kayak yang aku bilang tadi, coba berarti Afifah boleh copy aja yang di collab, tapi yang M5 P3 ya, M6 P3 maaf. M6 P3 kamu kopikan terus langsung ganti aja dengan kode collab. Karena kita hari ini akan coba discuss mengenai M6 M4. Nanti kalau ada pertanyaan, kayak contoh bingung Kak, ini tuh dia tuh bisa nabrak dinding gak kena, itu dari mana Kak ya? Nanti aku jelasin di situ. Yang penting teman-teman copy dulu aja M6P3-nya, terus kita akan coba kerjain biar dia itu sama seperti lesson yang pengen kita buat ya. Oke, MS game tercintaku punya Rasya ya. Siap. Mana nih punya Rasya? Udah mana nih? Belum muncul apa-apa punya Rasya. Kosong aku ngeliat ya. Yang mana Kak? M6P3. Yang paling bawah cep. Tadi bukan yang P4 ya. P4 itu dia solusi jawabannya. Kita pakai yang P3, teman-teman. Ini kan ya. Nah, betul nih punya Rasya udah pilih yang benar tuh. Udah muncul ya punya Rasya. Yes, itu dia M6P3 ya. Boleh dikopikan semua aja langsung kamu copy terus ganti kode kamu dengan ini. Biar kita bisa lanjutin dulu kelas yang minggu lalu itu seperti apa. Terus nanti kita bisa lanjutin lesson kita hari ini itu seperti apa. Nanti kalau ada kendala baru ntar di misalnya ada pertanyaan nih. Kak, aku yang ini masih kurang paham Kak. Itu dia bisa terjadi seperti itu gimana caranya Kak ya? Baru nanti aku coba jawab ya teman-teman ya. Nanti hapus dulu aja. Cara cepetnya tuh buat hapus Ctrl A ya, Ctrl A terus delete gitu, delete dulu aja. Jangan di cut, cut berarti kamu mau ini dong, delete aja, delete, delete dulu yang sebelumnya Afifah, terus di paste. Nah, terus paste di sini. Paste tuh key-nya adalah Ctrl V ya. Nah, oke. Coba dijalanin Afifah. Make sure dia udah muncul ya. Oke, udah muncul ya. Coba digerakin, terus kita tabrakin salah satu. Misalnya mau tabrakin kemana? Ke musuhnya atau mau kemana, bebas saja. Atau mau ke Pac-Man-nya. Oke, toolnya udah nggak nembus. Good. Coba tabrakin ke siapa? Bebas. Mau nabrakin ke siapa nih? Ke musuh atau enggak ke Pac-Man? Coba. Itu udah nggak nembus ya. Oke, game over. Good. Sip. Kita sekarang akan coba, teman-teman, di close dulu aja. Untuk adjust kodenya biar dia itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini aku close dulu. Sip. Nah, nanti kalau udah, teman-teman bisa checklist ya. Nanti kalau misalnya ini udah, nanti bisa checklist dan juga ini ya, apa namanya, dikirim, teman-teman. Oke, ini aku khusus. Bentar ya, tadi yang kenapa aku tiba-tiba begini nih? Bentar ya, teman-teman ya. Bentar, aku Pythonku agak bermasalah nih. Pokoknya hari ini kita akan coba buat kodenya itu sesuai dengan target kita hari ini, teman-teman ya. Itu di mana kita akan coba buat game itu sesuai dengan yang kita inginkan ya di pembelajaran kita hari ini. Oke, ini, oke, terus ini. Oke, ini ya. Semoga aja kode aku nggak hilang ya. Kalau hilang berarti aku harus copy lagi. Di 22 ya kemarin ya 22. Terus kita pilih yang VSC. Sip, langsung aja teman-teman. Pertama-tama kita pertama udah import ya library yang kita paling butuhin yaitu si Pygame ya teman-teman ya. Yang merupakan itu khusus lah Pygame. Nah, terus habis Pygame apa lagi teman-teman? Nah, di sini yang perlu kita ubah apa aja sih? Pertama game sprite udah benar ya. Kita udah buat parent di sini si game sprite itu sendiri udah ada. Di sini udah ada init juga. Ini tuh buat inisiasi kita di awal, teman-teman ya. Cara pembuatannya ini juga sama. Kita buatin player-player tuh di bagian sini. Terus itu reset untuk di sini menggambar karakternya di dalam window, teman-teman ya.
Nah, terus lalu untuk player ya, player ini sendiri berarti untuk kelas untuk si ya player ya teman-teman ya, atau bahasa itu pemain ya teman-teman di bagian sini. Itu untuk pemain-pemain kita. Itu di bagian player tadi nih, di kelas player nih. Jadi kalau teman-teman nanya, player kita tuh dari mana sih Kak? Nah, dari sini. Isinya ada apa aja? Ada gambar playernya, player X, player Y, size X, size Y, speednya, dan juga speed Y-nya. Oke, dan dia akan mereference pada pairnya itu si game sprite, teman-teman, seperti di gambar. Ada juga di sini namanya update. Nah, di sini teman-teman yang teman-teman tahu, yang tadi nanya rahasia, Kak itu dia itu bisa nggak kena tembok tuh kenapa Kak? Nah, itu dari sini. If segment rectangle X kurang dari window width, nah ketika dia kurang dan juga dia akan menambahkan fitnya, maka dia akan collide ya. Collide itu artinya adalah dia itu bertubrukan. Itu self berarti dia sendiri itu si player kita dan juga barriers. Barriers itu berarti temboknya. Nah, yang X-nya juga sama di sini. Jadi ketika kita kenain kanan, begini kanan ya. Terus juga ada kirinya juga. Dia akan ke titik maksimum dan juga minimum dari si X-nya. Pokoknya intinya ada di sini, teman-teman semua. Sedangkan kalau buat atas bawah, kayak teman-teman misalkan teman-teman ke atas nih, ke bagian atasnya dari temboknya. Itu yang bekerja adalah kode di sini, teman-teman semua. Yang dimana ada top ya di sini ya, bottom, dia itu menggunakan nilai minimum dari si bottomnya, titik awal bawahnya, dan juga P rectangle top ya. P itu adalah dari platform touch ya. Jadi ketika platform itu menyentuh, itu ada di bagian sini. Yaitu ketika si self kitanya sendiri itu dia menyentuh dengan barriers atau bahasanya tuh tembok. Nah, ini kenapa false? Karena kalau dia true, teman-teman, nanti dia itu akan menghilang si temboknya, teman-teman. Makanya di false. False itu maksudnya adalah ketika kita menyentuh, dia tuh nggak menghilang. Maka kita set sebagai false. Nah, terus di sini apalagi yang udah kita buat, teman-teman, kita udah buat juga di sini namanya width ya. Windows width 500. Ini bisa dijasa aja sebenarnya sih. Misalkan mau dibuat full screen laptop tuh berapa sih? Full screen coba laptop size. Berapa sih resolusinya kalau nggak salah 1920 bentar. Width sama height-nya coba berapa sih kira-kira kalau laptop itu? Oke, 1920 kali 1080. Coba ya, aku coba. Misalkan kita set nih di 1920 kali 1080. Nah, terus kalau misalkan aku coba jalanin. Nah, dia oke, oh munculnya gede banget malah. Di sini punya aku ya. Nah, malah ini jadi malah kecil banget teman-teman ya. Oke, waduh, ini aku malah nggak bisa ngelihat ininya nih, VS Code. Nah, ini kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman, kalau nge-stuck kita Ctrl C aja ya. Nah, artinya itu adalah keyboard terap gitu ya, berarti artinya. Ya, ini aku balikin lagi aja ke posisi awal ya, 7.500. Nah, yang perlu kita tambahin sekarang apa, teman-teman? Kita akan menambahkan cara dia biar bisa menembak ya, teman-teman semua ya. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan function namanya fire di bagian sini. Sejajar sama dev update, teman-teman. Pastikan sejajar ya. Nah, ini kalau kurang sejajar mungkin di sini nih. Soalnya agak miring. Dev update. Dev fire. Fire ke siapa? Tentunya ke self ya, dari diri kita sendiri self. Terus apa? Di sini kita punya bullet atau pelurunya. Bullet sama dengan kita buat nanti kelas namanya bullet. Jadi kalau misalnya di sini masih garis-garis itu nggak masalah. Nah, kita tambahin gambarnya nih. Tadi bullet, kita klik kanan, teman-teman klik kanan, copy relative path, masukin di sini. Nah, bullet terus juga isinya apa aja? Dia sumbu-sumbunya di sini ya, self dot rectangle right, lalu juga self dot rectangle dot centery. Nanti ada penjelasan juga di apa namanya di presentasi. Tenang aja, terus kita buat set di 15, 20 dan juga 15 ya di sini ya. Sesuai sama si balet itu sendiri ya. Balet di sini ya. Dari image, player X, player Y, size X, size Y, speed, dan ininya ya. Nah, jadi kita set di bagian sini tadi, teman-teman. Kalau udah kita akan set, masukin dia ke dalam list namanya nanti ballots. Pakai S ya di sini, ballots. Dot add ballot. Ini tenang aja kalau misalnya masih kayak gini ya, masih warning-warning, tenang aja. Ini nggak jadi masalah, nanti kita akan coba fixin. Nah, terus sekarang kita punya kelas baru, teman-teman. Kita juga punya kelas baru. Nah, kelas itu kalau kelas itu sejajar ya, berarti dia di sini, di awal banget. Kelas, sekarang namanya adalah enemy ya, atau musuh. Dia ngambil parentnya dari game sprite.
Isinya ada apa aja? Ada init ya tentunya. Def spasi init. Nanti langsung dibuatin kayak gini. Nah, cuman ingat di sini dia masih kurang adalah player speed, teman-teman. Player speed dan juga di sini jangan lupa ditambahkan self ya. Self, koma, image X, oke, size X, size Y, terus supernya kita mengganti dengan game sprite ya sebagai isi parent class-nya. Nah, sini terus juga kita tinggal panggil aja nih. Self.speed, yaitu kecepatannya sama dengan player speed. Jadi nanti speed-nya dia itu sama dengan player speed ya. Sorry, itu player speed. Kecepatan dari si player itu sendiri. Satu lagi yang perlu kita buat adalah di sini namanya function namanya update, teman-teman. Ini ada sisa sendiri juga. Apa aja di sini? Di sini ada beberapa if, teman-teman ya. Itu apa aja? If self rectangle dan x kurang dari sama dengan 420 ya. Itu kan tadi lebar dari layarnya lah. Tadi kan 500, tingginya 500 nggak sih? Tadi, oh di bawah nih. Yes, 500 ya. Nah, maka side-nya di sini kita akan buat, oke. Oh, sorry, di sini kita buat side dulu harusnya. Kita buat di sini side atau titik awal dari ininya ya, sama dengan left atau kiri. Nah, di sini kita buat kalau dia kurang dari 420, maka side-nya itu sama dengan kanan, teman-teman. Self dot side sama dengan right. IGHT. Oke. Itu kita sekarang buat lagi if self dot rectangle dot x. Sekarang kalau dia itu lebih besar sama dengan win width gitu ya. Lebih besar daripada si lebar window-nya dikurangi dengan 85. Maka apa jadinya? Side-nya sama dengan left juga, teman-teman ya. Dia jadi kiri. Kalau misalkan dia itu lebih besar sama dengan si lebar dari window dikurangi 85. Kayak contoh di lebar dari window kan 700 ya. 785 jadi 615. Kalau misalnya dia masih lebih besar atau sama dengan, maka dia itu adalah side-nya adalah left. Nah, sekarang kita buat ininya, buat case lain. If lagi ya. If sekarang kalau side-nya doang, self dot side. Nah, kalau kita mau sama denganin string, kita harus sama dengan teman-teman ya. Teruskan left. Left itu apa? Di sini dia akan menambahkan rectangle si x ya. X, dia kurang dari, dia akan mengurangi, maka self.speed ya. Nah, ketika dia itu, isinya itu kiri. Jadi ketika dapetnya kiri, maka dia akan mengurangi si speednya dari X. Tapi kalau misalkan dia dapetnya kanan, berarti ya. Berarti bukan kiri ya, berarti dia dapetnya else, berarti itu bisa right, atau mungkin top atau bottom, maka dia mengambil si rectangle dan X-nya, dia akan menambahkan. Plus sama dengan self.speed. Udah, sampai sini dulu aja, teman-teman. Boleh ditambahkan ya. Nah, ini side-nya sama dengan. Pokoknya pastikan hasilnya seperti ini ya. Jadi yang problem itu cuma ada dua. Nah, problem saya lebih dari itu, nah kita harus cek lagi kenapa. Lalu mau dilanjut lagi, tadi aku tambahin apa aja? Aku tambahin fire, teman-teman di sini. Tambahin fire, dan juga tambahin ini semua nih, kelas ini. Kelas enemy, side left, yuk, boleh diketikkan dulu teman-teman. Oke, udah ada Gusti juga. Oke, boleh Gusti dicoba langsung casting aja Gusti. Kak, ini kenapa saya ini nggak bisa ke ini player X-nya nih? Mana? Nah, tuh kamu Ini typo Pak. soalnya, baris 44. 44-nya typo tuh, pakai air. Nah, harusnya player ya. Belakangan tuh. Oh, Nah, terus player Y-nya juga belum ada, makanya dia nggak bisa. oh, Pokoknya kalau misalnya garis-garis, maka belum dimunculin di situ. Jadi enemy-nya siapa aja di sini? Enemy-nya aku ada player X, player Y, size X, size Y. Harusnya kalau teman-teman ngetikinnya benar, nanti dia langsung ngasih reference ya. Tadi kayak tadi aku nggak perlu nulisin ini dari awal banget. Ini udah ada, terus tinggal di adjust. kalau ini kan ini yang bulat-bulat gini, kenapa ini nggak ketulis Kak ini Nah, ref-nya ini? kalau balance nanti akan kita coba fixin. Karena balance itu nanti kita akan define sebagai suatu kelas ya di bawah ya. Sorry, sebagai suatu variabel dan juga list di bawah nantinya. Pastiin teman-teman pokoknya di sini problem saya muncul dua. Kalau problem saya dua, kayak aku berarti aman. Kita bisa lanjut ke next. Coba sekarang apa? Tiga. Gimana bisa bisa? Gusti gimana Tiga Gusti? Pak yang salah. Oh tiga, satu lagi apa? Coba lihat tiga.
Coba klik bagian problem saya, klik bagian problem saya, Rasya. Itu problem saya di bawah, problem saya di bawah kan ada tulisan problem saya di bawah. Problems, nah apa tuh? Nah, itu dia Bullet yang is paling atas. bullet is not defined. Line berapa? Line 41. Cari line 41. Nah, berarti ada yang kurang tuh penutupnya. Was not close. Coba kamu bisa klik aja sebenarnya. Nah, coba cari tahu kenapa tuh. Ballet was not Ini close. Nah, ada jadi yang katanya pembukanya, kata dia tuh pembukanya tuh nggak ditutup, gitu kata dia. Coba ini di nggak make ditutup. sure lagi kayak gini nih. Ballet PNG, rectangle. Ditutup Kak nih, ada tutupnya nih di sini nih. Atau enggak sebelumnya, coba lihat sebelumnya. Biasanya kalau misalnya itu dia nggak sebelumnya. Atau enggak, coba kamu ketik ulang lagi aja. Kalau ballet is not defined nggak apa-apa ya. Itu memang kita buat. Tapi kalau yang kamu bilang was not close, nah itu perlu dicari tahu tuh. Kenapa? Di baris 24. Kalau misalnya bingung, Kak, ini kok ini ya? Nah, tanya ke GPT coba. It was not close. Nah, itu katanya batting itu belum terclose dengan benar. Coba aku lihat dulu. Nah, lihat gak? Berarti kamu ada yang kurang koma soalnya. Makanya dia merasa tidak ditutup. Kamu isbarat.png nggak dikasih koma. Harusnya dikasih koma ya. Oh, dan Nah, sip. Good. Udah dua. Oke, very good. Afifa gimana, Afifa? Ini katanya indentationnya ada yang Oke, kurang. identasi. Kalau identasi itu berarti mungkin spasinya ada yang kelebihan atau kekurangan ya, teman-teman ya. Jadi perlu dilihat kalau misalnya case-nya indentation, teman-teman. Berarti itu ada masalah di spasi teman-teman. Permisi Kak, ini lessonnya masih sama kayak kemarin Kak? Apa? Masih sama, masih sama. Masih sama. Ini kita di Oke. lesson eh, tadi ya nomor 22 tadi ya, Mas. Cuman kalau kamu belum yang 23 24 belum diisi pollingnya bisa diisi dulu aja. Oke, Dev, apa tadi selagi ada update ya? Update. Kita buatkan ini ya, teman-teman semua. Di chat. Tuh Rasya sambil nonton bola, bagaimana Rasya? width 85 ini taruh Hmm. game, game Python masih kebuka Jadi kalau yang tadi nggak usah independen. dijalanin dulu ya. Oke. Aninden, berarti tuh lihat tuh Oh, Devnya. Coba dirapi-rapiin ya. Pastikan cuman ada dua kesalahan, teman-teman. Pokoknya ikutin aku dulu aja nih, sampai sini dulu. Nah, itu yang bingung bisa cek ya, udah aku kopikan teman-teman di chat, teman-teman bisa coba copy di situ. Karena gimana, teman-teman? Gusti. Gusti gimana? VS Code udah bisa belum, Gusti? Oke, coba Gusti pakai ini deh. Kalau coba dijalanin lagi deh, Gusti. Yes, jalanin lagi. Coba pip import pygame deh. Yes, ya, di run Python file. Coba pip install pygame. Kalau nggak bisa, coba kita pakai env habis. Pip install pygame. Pip install pygame. Saya tunggu dulu. Nah, coba jalanin lagi sekali lagi. Kalau nggak bisa, kita pakai virtual environment. Nggak bisa. Sip, kalau gitu coba kamu bisa ke bagian 3.13.7 Python. Eh, Gusti, Kak, hmm? saya sudah download itu PyCharm. Apa jam? Apa? Atau enggak? Iya, nggak apa-apa. Coba pakai ini dulu aja deh. Ini aku usaha terakhir. Kalau enggak, baru pakai PyCharm. Maksudnya biar seragam semua gitu. Coba. Oke, aku minta ini deh. Request remote access deh. Ini aku udah minta ke kamu.
Saya buat daftar belanja. Buatnya PNG aja deh. Nah, kita buat yang khususin aja deh. Basic kemudian labirin. Kita pakai version 3.13. 3.13 aja. Sebentar. Bisa kita ganti. Kita ganti ke sini. Oke, ini udah muncul. Ini kerja. Oke, ini masih ini. Ini lagi, yes, buat rekaman sekarang pakai Honda ini. Oke, oh harus pakai kode ya. Udah buatin lagi, ulang lagi. Ini buat baru. Ini basic dan labirin. Ini kita sekarang pakai yang coba ntar. Eh, oh, udah muncul. Ini kita pilih 3.13.7. Nah, ini udah muncul. Terus, ini 13.5. Hmm. Ya, ini udah terlalu bentar ya. Kan?
Hmm. Cannot be loaded because running script is disabled on the system. Kayak ada sistem restriction nih kayak gini. Oke, atau enggak coba deh pakai ini dulu aja ya, pakai PyCharm dulu aja. Gusti. Ya mungkin ada problem di situ ya. Walaupun nanti pakai PyCharm aku nggak tahu nih. Semoga aja ada pluginnya ya buat Algo PLC ini. Sip, kalau gitu teman-teman. Oke, gimana? Udah semua? Tadi Afifah, Rasya. Nanti untuk Gusti bisa kopikan dulu aja yang M5, M6L3 ya untuk pembelajarannya ya. Untuk pembelajaran kita di hari ini tadi. Oke, teman-teman mungkin untuk sementara kita akan istirahat dulu, teman-teman ya. Mungkin kita akan istirahat sampai jam 8.15 ya, teman-teman semua ya. Ya, 8.15. Nanti untuk teman-teman yang masih ada kendala, nanti mau bertanya segala macam, boleh feel free buat nanya aku aja. Cuman aku sambil mantengin juga nih punyanya Gusti mungkin ya. Yang lainnya mungkin boleh istirahat dulu. Coba Gusti dibuka pacamnya dulu. Oke, bentar Kak. Oke, coba dibuka pacamnya. Udah lama sih nggak pakai pacam ya. Nah, katanya dia tuh nggak ada plugin buat algo. Paling kalau misalkan yang nggak ada, mau nggak mau ini sih apa namanya, nanti kamu buat file nanti harus install sendiri. Oke, ini pertama kali pakai PyCharm atau udah pernah pakai PyCharm? eh Waktu itu pernah download sih Kak, cuma nggak pernah saya pakai. Terus Oh, oke. setelah saya download lagi, saya nyoba-nyoba sesuatu di sini, cuma saya nggak ngerti interface-nya ini, jadi saya close lagi. Oke, sip. Aku juga sebenarnya udah lama banget sih nggak pakai ini. Nah, coba aku pinjam dulu ya ininya lagi, Oke, oke. layar. Saya soalnya nggak Oke. ngerti interface-nya, jadi saya nggak Ya, memang ini nggak agak sempat lumayan sih. nggak sempat explore karena Nah, mungkin kita ribet. kita buat folder baru dulu aja ya. Contoh di sini di dokumen dulu aja deh. Folder kita, ya udahlah, buat contoh aja. Type folder, test window, trust project. Oke, nah dia di sini langsung ada ininya ya. Langsung ada contohnya nih. Coba langsung aja, coba contohnya dulu, print hello world. Jalanin. Nah, hello world tadi muncul ya. Sip. Ehm, coba ini terminalnya mana ya? Python console, Python package. Oke, Python console. Coba ya. Python version. Oh, dia pakai Python 13 di sini. Pip install. Oh, di sini di pip documentation. Oke, cari aja di sini Pygame. Nah, ini dia Pygame installation. Before you start Pygame, you must check the find out command prompt if you have Windows terminal and type this. Oke, udah. Versions. Ini install aja langsung. Nah, jadi biar dia tuh langsung ada di sini ya. Jadi emang kalau di PyCharm tuh dia tuh sifatnya inilah. Aku udah agak lupa sih kalau pakai terminalnya gimana ya. Cuman dia tuh bisa install kayak gini nih. Oh, ini terminalnya nih.
Coba, oke, please. Udah ada belum Pak Iya? Oke, udah ada ya. Coba. Contoh, eh paling gampang apa ya? Nggak ada file lagi. Coba jalanin kode yang ada di VS Code, Gusti. Terus paste ke sini coba. Yang tapi udah bener ya. Oh, ini udah bener nih. Tapi Coba, nggak tahu coba. Kak, itu udah benar apa enggak. Mungkin Oke, nggak kakak apa-apa. bisa cek. Soalnya Coba kayaknya langsung di. saya belum selesai juga itu. Oke, nah ini harus dimasukin nih di sini nih. Kamu bisa taruh file gambarnya ke sini deh. Coba Gusti boleh taruh semua gambarnya, semua file-file masukin sini semua. Oh sorry, kode yang benar masukin sini. Terus coba gambar-gambarnya masukin ke file ini Gusti. Tadi aku nambahin di ini nih, di dokumen kamu. Tambahin semua file-file tadi ada gambar segala macam. Tambahin ke sini, paham nggak? Maksudnya gimana? Iya ya. Coba. Jadi semua gambar yang kita udah taruh itu masukin ke sini semua. Harusnya sih di sini sih lebih gampang ya, karena nggak serumit VS Code jujur aja VS Code memang tapi walaupun dia pluginnya banyak. Kalau aku nggak tahu nih di sini ada logo VSC atau enggak. Takutnya di sini nggak ada ya. Jadi kamu harus pakai ya mau nggak mau soalnya nanti dari sana mungkin tetap punya VS Code juga buat ngebuka soalnya doang. Tapi nanti buat ngejawabnya tetap dari Pacam. Ini kalau misalnya mau bener dicoba di uninstall dulu sih mungkin Pacamnya ya. Gimana gimana? Ini nggak bisa dibuka. Kayaknya mungkin karena tadi Nggak bisa dibuka apanya? Gusti nggak bisa virtual dibuka apanya? virtual environment-nya mungkin tadi kan sempat di itu di apa namanya Mm-mm. diganti. Apanya Barusan nggak sempat bisa ada dibuka? barusan sempat ada beberapa notif error gitu ya. Dan itu ada tulisan VNV gitu. Oh iya, emang tadi kayak gitu. Ini sebentar mungkin masih loading. Tapi itu file gambarnya kira-kira bisa diakses dari file sini nggak Kak? Atau itu pakai cloud? Oh, enggak kok, kamu tinggal download aja terus pindahin ke situ. Atau enggak nih aku kasih link lagi deh, biar nggak usah Oh iya ribet-ribet iya. cari dulu kalau di mana. Oh iya. Nah ini dia. Kamu download lagi, terus masukin ke folder tadi ya. Tadi folder aku taruh di dalam dokumen itu. Gampang kalau harusnya kamu nemuinnya. Nah, masukin file-file ini. Pastiin jangan lupa diekstrak ya, karena kan kalau kamu download semuanya, dia nanti langsung jadi zip dulu, kamu ekstrak dulu. Nah itu. Berarti udah sempat berarti itu sebentar Mas. Coba saya cari di file download aja. Ya, sebenarnya udah download juga kalau misalkan kamu masih ada history download ya. Jadi pokoknya download kan itu diekstrak dulu, mesti ambilin semua file kontennya yang tadi, masukin ke folder yang tadi, terus kodenya kamu ganti sama kode yang terakhir di collab. Nah, hopefully dia tuh udah bisa jalan gitu ya. Jadi nanti udah ada outputnya. Oke, teman-teman, jadi kita udah selesai buat istirahatnya teman-teman ya. Ini kenapa nih Viva lagi ngetes apa nih? Oke, ada masalah. Apa problemnya di mana? Kalau yang tadi memang masih ada belum selesai ya teman-teman ya. Kita masih belum selesai. Mungkin kita akan lanjutin dulu buat presentasinya dulu ya teman-teman semua ya. Ini dia. Kita akan lanjutin dulu teman-teman untuk tugasnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam topik baru ya, namanya implementasi dari shooting teman-teman ya di sini. Nah, gimana sih peluru itu mempengaruhi jalannya permainan teman-teman? Nah, jadi untuk memukul musuh dengan peluru itu memberi pemain poin kemenangan.
kecepatan shooting dan juga jumlah peluru itu tidak terbatas di sini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan pelurunya itu dengan namanya bullet dan PNG teman-teman semua. Di sini kita punya sprite peluru, yang dimana dia itu akan bergerak secara otomatis, lalu juga dia akan menghilang saat menyentuh musuh ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti di kelas bullet kita akan melakukan apa aja teman-teman. Di sini ada penerus ya, dan juga ada kelas sprite yang diperlukan teman-teman. Nah, gimana sih peluru itu mengaruhi jalannya permainan teman-teman? Nah, jadi untuk memukul musuh dengan peluru itu memberi pemain kemenangan ya. Kecepatan shooting dan juga jumlah peluru itu tidak terbatas. Nah, di sini kita akan punya build PNG tadi ya, yang dimana dia itu akan secara otomatis bergerak ke kanan, jadi dia arah geraknya itu ke sebelah kanan. Nah, lalu juga setelah mengklik spasi, jadi nanti kita trigger itu menggunakan spasi ya. Nanti sebuah peluru baru akan muncul, lalu juga dia akan menghilang saat bertembak dengan musuh ya. Jadi ketika kita terbagian ke musuh, pelurunya menghilang dan juga musuhnya juga menghilang. Oke, lanjut lagi, next. Nah, sekarang di sini ya, kita tadi udah nambahin juga ya. Nah, kita akan buat di sini teman-teman untuk secara otomatis kita akan menerapkan ini dalam metode update ya. Tadi kita udah tambahin juga di update. Terus juga ketika mengklik spasi nanti kita akan tambahin juga ini di proses event dan dia akan memanggil metode fire ya untuk membuat objek bullet. Lalu juga menghilang saat bertabrak dengan musuh ya. Jadi peristiwa yang mempengaruhi hasil permainan akan dijelaskan dalam log game itu sendiri. Dan kita akan menambahkannya dalam semua jenis objek yang sudah siap. So, untuk kelas peluru sendiri teman-teman, di sini kelas peluru kurang lebih seperti ini. Dia itu nanti isinya ada semua properti dan juga metode yang diwarisi dari game sprite. Ada juga di sini dia nanti ada properti kecepatan ya, teman-teman ya. Serta ada juga metode update di bagian sini. Gimana dia itu nanti akan ada pergerakan otomatis sprite untuk melintasi pemandangan dari kiri ke kanan ya, teman-teman ya. Itu dari nanti di sini ada juga ketentuan dari game sprite ini juga akan ditambah hanya dengan menambahkan properti speed dan juga metode move. Nah, di sini juga akan ada banyak peluru di game kita ya, teman-teman ya. Nah, gimana sih caranya yang nyaman untuk kita bekerja dengan set sprite? Nah, so teman-teman untuk kelompok sprite untuk peluru ini seperti ini ya. Jadi kita set, jadi peluru itu akan digabungkan ke dalam grup sprite peluru teman-teman ya. Jadi kita set semuanya itu si bullet di dalam sprite group gitu ya di bagian sini. Nah, lalu nanti di metode update nanti dia akan memindahkan pelurunya teman-teman. Nah, jadi nanti pergerakan sprite peluru nanti akan terjadi dalam loop game itu sendiri ya. Di sini kita akan coba definisikan di metode update yang dimana kita akan perbarui koordinat kelompok peluru saat tingkah loop game itu berubah ya. Pertama dia akan checking nih, apakah game tetap berjalan? Jika ya, maksudnya game tetap berjalan, maka dia akan menampilkan jendela dengan latar belakang, terus juga akan menampilkan sprite pemain ya, serta akan menampilkan kelompok sprite peluru tadi. Dia akan looping terus, nah tapi kalau misalnya game udah nggak berjalan, dia akan keluar ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman gambarannya ya. Nanti ketika dia nabrak tembok, jadi ketika kita nembak nih, let's say, terus juga dia nembaknya ke tembok, dia tuh nggak akan nembus, teman-teman. Nah, di sini mungkin ada jumlah apapun ya, peluru di kaca lihat nih kalau kita tembak-tembak tuh kan, dia nggak nembus ya. Gimana caranya kita buat kayak gini? Pertama-tama, so gerakannya sendiri itu tidak sulit ya buat kita atur, teman-teman. So, kita akan buat solusinya adalah kita akan membuat koordinat X dengan parameter kecepatan di bagian sini. Nah, jika peluru mencapai tepi layar, itu harus dikeluarkan dari grup dan tidak lagi digambarkan di layar ya. Di mana nanti akan ada metode kill, teman-teman, di sini itu untuk menghapus objek dari grup player tersebut. Nah, di sini nanti ada kelas bullet yang barusan kita udah buat, teman-teman, ya, kelas bullet tadi. Di sini sih adalah constructor class untuk memanggil constructor super class membuat properti kecepatan ya. Ada juga di sini function update teman-teman untuk kita meningkatkan koordinat X dengan nilai kecepatan tertentu serta dia itu nanti di sini akan menghilang ya setelah mencapai tepi layar tertentu. Nah, jika koordinat X itu lebih besar dari koordinat tepi dari kanan jendela, maka dia akan melakukan sub.kill atau ya kill ya atau penghilangan di sini. Nah, siapa sih yang akan membuat chat? Nah, tentunya adalah pemain teman-teman yang melakukan penembakan. Objek yang posisinya dikaitkan dengan munculnya peluru tanggung jawab atas chat tersebut. Dalam hal objek permainan, chat dibuat oleh sprite pemain. Sebagai bagian dari pendekatan orientasi objek, nanti di sini metode kelas pemain harus bertanggung jawab atas chat tersebut. Nah, nanti kelas pemain kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan kelas player di sini ada game sprite itu sendiri ya. Ini ada metode init dan juga update. Ada juga function fire di sini. Di mana nanti dia akan membuat objek peluru dan juga menambahkannya ke grup sprite peluru ya. Mana di sini kita akan meletakkan penanganan menekan tombol spasi ke metode fire dari kelas pemain ya. Nantinya di sini nanti peluru akan muncul nih di dekat pemain tersebut. Dan posisi pemain terus akan berubah. Nah, lalu untuk properti dari kelas rectangle tadi, teman-teman. Di sini setiap sprite akan tertulis dalam persegi panjang dan tak terlihat seperti tipe rectangle, teman-teman ya. Di sini kita juga akan menganggap posisi persegi panjang sebagai posisi sprite ya. Contohnya di sini kita set perintahnya sprite X sama dengan player.rectangle X dan juga sprite Y sama dengan player.rectangle Y ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk koordinat sprite ya saat ini yaitu titiknya di pojok kiri atas. Jadi di sini
dia akan nembak dari sini, teman-teman ya. Jadi dari sebelah kanannya. Peluru akan muncul di kanan tengah. Nah, gimana? Apakah kita tahu nih bagaimana mendapatkan poin seperti itu? Kita akan set di sini. So, tadi itu makanya tadi ada right sama centery, teman-teman. Nah, tadi right itu buat apa sih? Spread center, player dan rectangle right. Nah, maksudnya adalah koordinat X di tengah spread, dibuat di X, teman-teman. Sebenarnya kalau sprite top dengan menggunakan centery, dia itu adalah koordinat Y atau Y ya di tengah sprite-nya. Nah, bisa juga untuk properti tambahan lainnya bisa juga dicek dari dokumentasi, teman-teman ya, dari Pygame itu sendiri. Ada macam-macam di sini, cuman untuk yang sekarang kita gunain yang simple dulu aja, jadi nggak usah banyak-banyak, gunain ini dulu aja ya. Rectangle X, rectangle Y, sprite center Y, X, dan juga sprite top di bagian sini. Nah, untuk kelas pemain itu sendiri, teman-teman ya, kita punya kelas player tadi, GeoSprite, metodenya init, ada juga function fire di sini buat dia itu menembak ya. Nah, juga balet tadi, balet PNG, sub rectangle right, sub rectangle centery, dan juga 15, 20, 15 ya. Tadi kita set udah di positioningnya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan tambahkan chat ke kode. Caranya apa aja? Pertama kan tadi kita punya deskripsi kelas GeoSprite ya. Ada juga pemain, musuh, dan juga peluru. Kita membuat objeknya seperti apa, kita juga membuat kelompok objek ya, yaitu ada wall dan juga peluru. Ada juga looping di bagian sini, itu untuk penanganan event atau acara. Lalu untuk memperbarui lokasi sprite, menggambar pemandangan dan juga sprite di atasnya, serta ada juga delay ya, serta penyegaran dari scene. Nah, nanti di sini ada di bagian sini, di penanganan event, di sini kita akan menambahkan sesuatu hal, dan di sini juga ada balance update ya, dan juga balance draw window buat menggambar window-nya. Untuk event di sini, ketika ada penanganan shot gitu ya, tembakan ya, dilakukan dengan menekan tombol spasi, dia akan seperti ini. Akan ada looping jika kita itu menekan tombol key up. Nah, di sini -5 ya. Tapi ketika kita klik tombol space, maka dia langsung ke player.fire ya. Tadi kan kita udah buatin function namanya fire, sehingga dia langsung menembakkan sesuatu, teman-teman. Begitu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan, ini masih nembus nih. Kita akan buat jadi nggak nembus nih. Nah, di sini peluru tidak boleh terbang menembus ya. Kalau kita buat kayak tadi itu dia masih menembus. Nah, sekarang kita perlu ngapain lagi? Nah, kita perlu menggunakan ini ya. Namanya sprite.collide rectangle player final sprite dan juga sprite.sprite collide player barriers false. False itu artinya adalah teman-teman kayak tadi aku bilang di awal ya. Maksudnya false adalah dia tuh nggak menembus teman-teman atau dia nggak menghilang. Di sini contohnya ada player sama barriers ya. Jadi ketika player ketemu barriers jangan dia menghilang gitu. Ketika player ketemu final sprite, nah ini kosong ya, berarti nggak ada apa-apa. Parameter terakhir menunjukkan apakah sprite yang terlibat dalam tabrakan akan dihapus dari grup sprite. Kalau true berarti dia itu akan dihapus, teman-teman. Kalau misalkan dia false, maka dia itu ya nggak dihapus ya. Nah, contoh nih, kalau kita set dia sebagai true, teman-teman. True itu yang sebelah kiri ya. Lihat ketika kita tabrakin dia langsung hilang. Tapi kalau kita set false, dia itu nggak akan menghilang, teman-teman. Dia akan menjadi tembok aja. Nah, gitu ya. Jadi caranya. Nah, sekarang cara kita set sekarang collide-nya. Nah, caranya adalah kita menggunakan grup collide tadi ya buat pelurunya. Balance dengan ketemu sama barriers ya. Maka kita set true dan juga false ya. Jadi maksudnya ketika balance-nya dia ke sini maka dia true, teman-teman. Tapi ketika barriers-nya ketemu ini dia itu false, maksudnya dia nggak menghilang. Jadi maksudnya adalah ketika kita tembak, pelurunya tuh ada pas awal, tapi ketika dia nabrak tembok, pelurunya menghilang. Tapi barriers-nya jangan menghilang, maka kita set sebagai false ya. Masing-masing parameter ini bertanggung jawab atas hilangnya objek group serta setelah tabrakan ya. Dalam kasus kita, peluru akan menghilang setelah tabrakan, tapi dinding tidak. Nah, saat kita mengembangkan proyek, penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut mudah untuk diskalakan ya. Nah, agar lebih mudah untuk menambah jumlah musuh dalam game di masa mendatang, kita akan membuat sprite musuh dan juga menambahkan musuh yang sudah dibuat ke dalamnya. Kemudian tabrakan peluru dan juga musuh juga dapat diwujudkan oleh tabrakan unsur golongan. Seperti ini ya, tadi kita udah set juga buat enemy, nanti kita buat juga monster, enemy, cyber, win width, 150, 80, 85. Terus juga untuk kita membuat grup untuk musuh ya, kita set di sprite group ya, buat kita masukin groupingnya. Dan kita akan tambahin juga monster.add monster ya, ketika kita pengen buatin lebih dari satu monster. Nah, untuk di bagian sini, kita juga nggak perlu reset, teman-teman ya. Tadi kan ada reset beberapa yang di bagian bawah. Kalau di bagian sini, kita nggak perlu reset. Karena ini sendiri merupakan fitur dari kelompok sprite ya. Nah, alih-alih kita menggunakan reset, di sini kita dapat menerapkan metode draw ya. Jadi modul sprite.sprite langsung ke grup sprite. Alih-alih kita melakukan ini untuk masing-masing sprite secara bergantian. Contoh dari perintah seperti ini, kita set monster sama dengan sprite.group, contohnya tujuannya adalah untuk kita buat group sprite, lalu juga kita tambahin namanya add monster one, contoh, berarti dia akan nambahin satu monster. Nah, terus kita gambar window-nya ya, untuk kita melakukan posisi update, dilakukan pada setiap langkah loop sama dengan metode reset sih sebenarnya. Ada juga monster update buat dia meluncurkan gerakan dari si monster tersebut. Gitu. Nanti seperti ini ya. Jadi kalau bulat sama monsters, jadi ketika dia menembak, akan menghilang si balet pelurunya dan monsternya juga ketika ditembak akan menghilang.
Kalau kita set false ya nanti monsternya kalau ditembak nggak menghilang teman-teman gitu. Nah, game kita hampir selesai, saatnya kita menyelesaikan pengembangannya. Jadi itu dia teman-teman ya. Nah, so abis ini kita akan tambahin kelas peluru. Tadi kita udah tambahin juga ya fire. Kita buat grup objek peluru, memprogramkan metode fire pemain, menangani, menekan tombol spasi buat kita rilis baletnya dan juga menangani tabrakan peluru dan juga musuh serta menangani event peluru dan juga dinding. Gitu. Nanti di next teman-teman kita akan menguji dan juga presentasikan project kita ya. Nanti kita akan buat semacam kayak PPT lah buat teman-teman bisa presentasikan. Gitu. Nanti ada kalau misalnya teman-teman mau upload ke lab bisa banget juga ya jangan lupa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke presentasinya. Kita lanjut ke tugasnya lagi. Any question? Kak, Yes. yang jadi habis ini minggu depan kita presentasiin ke kakak gitu. Ya, akan coba latihan buat presentasiin. Tuh. Tapi ke pitching sih sebenarnya si pitching tuh kayak ada artian di mana project yang udah teman-teman kerjain tuh bisa kayak dijual lah. Kayak dijual, diibaratkan tuh kayak biar ada pendanaan gitu. Dijual. Ya, contoh kayak kita mau ngejual gitu lah. Kayak kita menawarkan produk kita gitu lah, Pipa. Bukan mau menjual sih, kayak lebih menawarkan. Kayak jadi latihan menawarkan doang gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti latihan juga buat presentasinya juga. Ya, pokoknya tenang aja ya. Jangan panik, teman-teman ya. Oke. Aman aja kok pokoknya. Iya, Kak. Selagi teman ngikutin mah harusnya aman aja. Gitu ya. Sip, kalau gitu kita langsung aja teman-teman ya kerjakan tugasnya lagi. Yuk boleh share lagi teman-teman buat kita selesaikan sampai selesai semuanya. Nah, tadi itu udah sampai sini ya punya aku ya. Tadi udah sampai sini kita udah buatin function lab, side lab dan juga function update di bagian kelas enemy ya teman-teman semua ya. Sekarang waktunya adalah kita melanjutkan lagi nih teman-teman terkait game kita sendiri. Tadi kan udah sampai enemy. Nah sekarang kita butuh buat kelas balet teman-teman ya. Di sini kita tambahin lagi kelas namanya apa? Balet ya atau peluru. Balet isinya siapa? Game Sprite. Nah, di sini kita masukin init ya, teman-teman ya. Seperti biasa, kayak tadi dev, spasi dulu dev, init. Ini udah langsung jadi ya, punya aku. Terus di sini ada siapa aja, jangan lupa tambahin si player speed di sini. Player, underscore speed. Di sini kita menggunakan game sprite ya. Di Supra kita ganti jadi game sprite. Game sprite, terus juga di sini ada self, teman-teman. Self. Lalu di sini kita juga set speednya, self.speed. Sama dengan siapa speednya itu, dia adalah player speed. Player speed. Jadi dia itu adalah kecepatan dari si player itu sendiri, kecepatan dari dirinya sendiri. Buat si balut itu sendiri. Nah, lalu update juga. Jadi kita di sini ada update ya. Jadi template itu ada init, ada update, init, update, dev update. Isinya siapa? Tentunya self ya. Self lagi. Terus apa? Self.rectangle x plus sama dengan jadi dia akan bertambah seiring dengan speednya itu bertambah. Self.speed. Oke, baru dia akan menghilang nih setelah dia reach the edge of the screen. Jadi ketika dia menyentuh ujung, nanti senjatanya atau pelurunya akan hilang, teman-teman. If self.rectangle x itu berarti horizontal ya. Dia itu lebih besar daripada lebar dari window. Kayak contoh kita tambahin 10 aja gitu ya. Kan tadi windownya tuh lebarnya 700. Dia 710. Nah, maka menghilang ya. Kita self.kill. Nah, terus sekarang tinggal kita buatin apa listnya, teman-teman ya. Kita buatin listnya sekarang di bagian sini buat groupingnya, teman-teman. Tadi kita udah punya barriers di sini. Kita sekarang buat ballots dengan spread group juga ya. Group. Terus juga apalagi kita buatin monster sekarang. Monsters tapi pakai S ya. Yaitu dengan sprite group. Sprite group. Nah, seperti ini. W1 W2 udah ada, udah buatin barriers juga. Nah, terus sekarang Pac-Man-nya ya. Coba teman ikutin dulu sampai sini nih.
Dan kita tambahin si kelas ballet ya, sini ballet. Kita tambahin ini juga. Sekarang harusnya udah nggak ada error lagi nih, karena kita udah nge-set list item dari balletnya apa, lalu juga variable dari barriers dan segala macamnya udah kita set juga. Coba bisa ikutin dulu ya. Gusti gimana Gusti? Udah coba belum pakai pacamnya gimana Gusti? Bisa gak? Eh, saya nggak nemu link download gambarnya, nggak, sama saya belum nemu Oh, itu kamu akses collabnya tuh di mana nggak ya? di WA. Ini untuk linknya udah aku kirim di Zoom. Chat Zoom. Coba kamu cek lagi deh. Aku dikirim dari tadi Oh tuh, di di scroll ke atas. oh di Zoom pantes saya nggak nemu Kak. Iya, di chat Zoom. IPA di sini mereka. Nah, yang bingung boleh copy aja ya. Udah kopikan juga nih di sini di chat Zoom karena waktu kita tinggal sisa 12 menit lagi. Teman-teman takutnya nanti nggak keburu, bisa di copy aja. Tadi kan udah sampai balet ya teman-teman ya. Udah sampai dibuatin di sini. Nah, sekarang kita tinggal ngapain sih? Kita tinggal tambahin aja monsternya teman-teman ya. Mana monster cuman ini ya. Nah, sekarang kalau monster mau ada dua gimana? Ini aku contohin kalau monster mau ada dua. Ya aku buat satu di sini dan juga buatin monster atau lagi di sini. Oke, monster dua ya. Nah, positioningnya di sini aku bedain. Misalkan di pertama nih di 180, yang satu lagi aku cat misalkan di 250 ya. Di sini ada dua monster, teman-teman aku buatinnya. Nah, terus cara kita nambahin monster itu gimana? Kita tinggal ke bagian sini aja. Listnya monsters dot add apa monster satu. Mau tambahin lebih dari dua bisa juga, tinggal tambahin jadi monster tiga, empat segala macamnya gitu ya. Kalau monsters dot add monster dua. Udah jadi ya. Udah sampai sini. Oh, monsters notify. Where's that? Oke, sini nggak apa-apa ya. Kita yang pengen sini juga. Nah, terus yang perlu tambahin lagi apa, teman-teman? Tadi udah di bagian sini belum nih? Ya, bisa ditambahin dulu nih bagian sini. Monster tadi. Ini aku kopikan juga aja. Teman-teman bisa ikutin aja ya. Ini dia. Bisa diketikkan sih bagusnya sih. Nah, udah kayak gini, kita tinggal tambahin lagi satu lagi peraturan namanya buat kita tembak ke shot, teman-teman ya. Nah, di sini. Buatin elif satu lagi. Elif, pastiin setara nih, kayaknya nggak sejajar. Elif, berarti ketika iki sama dengan apa? Key underscore space ya. Kita ketik ini space, teman-teman. Maka kita set di sini pacman fire. Jadi ketika kita klik space, nanti dia akan menembak, teman-teman. Terus di sini kita set lagi if not finish. Nah, di sini dia udah nggak ada monster dot reset ya. Jadi dia akan set window fill back. Juga apalagi pacman.update ya. Kita update si pacman-nya di sini. Terus apalagi balance ya. It's balance.update. Balance tuh ada listnya. Terus kita tambahin juga apalagi pacman.reset. Pacman.reset. Ini dia yang akan kita gerakin, teman-teman. Terus apalagi kita gambar lagi balance.draw. Itu akan menggambar apa sih? Window ya. Window. Ini hapus saja. Master sama ini apa lagi? Set. Dan reset. Terus juga kita set lagi di sini adalah balance. Buat penggambar si balance saya pengganti reset kita menggunakan window. Apalagi ada barriers juga yang akan kita tuliskan juga draw di window juga. Sama ada final sprite ya, ini baru final sprite kita reset. Nah, kalau yang mau tahu reset sama window itu apa, buat apa itu fungsinya, bisa dicek di bagian sini. Buat reset. Nah, misalkan contoh Oh, draw. Dan langsung ke sini, dia tuh merujuk kepada function teman-teman ya. Function draw. Di reset ya, di reset. Dot blitz of image.
Oke, itu ya. Draw itu berarti udah bawaan dari si Pygame ya, teman-teman. Nah, terus di sini pas collide sekarang baru kita ganti lagi nih. If-nya baru tambahin lagi apa? Jangan lupa kita tambahin juga teman-teman di sini buat ketika dia itu ketemu sesuatu nih. Tadi kan udah sampai reset di sini. Kita sekarang buatin satu lagi. Sprite dot group collide. Sini collide sama siapa aja? Monsters sama ballads. Jadi apa kalau monster ketemu ballads? Dia adalah true-true ya. Jadi maksudnya adalah pelurnya hilang, monsternya juga hilang. Juga sekarang monsternya diupdate lagi. Jika dia tuh udah terjadi hal seperti ini. Juga dia harus digambarkan pada window ya. Row di window-nya. Tuh. Nah, window tuh ini ya. Di set mode kita itu lebar 7500 jadi ditampilin kalau misalkan dia itu udah nggak ada di bagian draw tadi. Terus sekarang tambahin lagi satu lagi sprite dot group collide. Sekarang kalau apa balance peluru ketemu sama barriers atau ketemu tembok. Ya pelurunya sih hilang ya, maka true. Sedangkan barriersnya adalah false ya, barriersnya nggak boleh hilang. Nah baru di sini kita modify dikit nih, bagian checking characters ya. Sini sprite-nya bukan menggunakan collide rectangle lagi, tapi menggunakan sekarang sprite collide ya. Ketika sprite-nya collide, maka di sini ketika apa? Ketika dia ketemu monsters, dia akan false ya. Siapanya si monsternya ya. Jadi dia tuh nggak hilang gitulah. Fragmentnya false. Nah, Oh, berarti permisi udah Kak, sampai sini. akses Ya, akses Google Colab-nya di mana Kak ya? di itu di WhatsApp, kamu cek di deskripsi grup. Oh Ada iya, tulisan di situ link collab di situ aku udah taruh. sama aja Kak ya, yang Pen sama Sama, yang Student. sama aja sama aja. Nggak ada bedanya. Itu cuman bedanya kalau student kan kalian-kalian aja. Kalau itu satu lagi kan sama orang tua gitu. Ini yang recording ini Kak ya? Itu recording, itu rekaman. Di situ ada link collab kalau nggak salah di student deh yang ada link collab tuh link student. Oh, Student. Ada tulisannya link collab. Solution, tulisannya solution ya, solution. Oh ya ada Kak, yang di Student ternyata. Ya, student ya. Udah nih, terakhir udah kayak gini, teman-teman. Coba sekarang aku jalanin ya. Jadi aku buatin dua musuh di sini. Nah, lihat ya udah jadi punya aku ya. Oh, cuman yang problem tuh di sini enemy-nya masih belum gerak nih. Oke, dia menghilang, cuman dia belum gerak nih di punya aku. Kita bisa set lagi, berarti si enemy-nya kita buat gerak ya, teman-teman ya. Ini berarti saya copy semua ini Kak ya? Saya ganti pakai Yes, di collab ini Kak ya? ya pakai yang collab aja. Kak, packman saya hilang, Kak. Apa? Packman saya hilang. Hilang apanya tuh? Coba mana? Packman saya Hilang nggak yang mana? respon. Lihat deh, Oh, ini. itunya si karakter kamunya. Iya, Nah, berarti ada kesalahan tuh. Coba dicek lagi. Coba dicek-cek di bagian, berarti di bagian player berarti. Coba kamu cek. Kita runut player ke bawah tuh salahnya di mana sih? Kok dia nggak bisa muncul atau nggak gimana-gimana gitu. player mana, Pak? Player mana ya? Nah, ini tadi aku juga, tadi monsternya jangan lupa teman-teman kita ganti monsternya dengan menggunakan enemy di sini. Makanya tadi punya aku tuh nggak bisa bergerak di sini. Enemy. Nah, baru nanti musuhnya bisa bergerak nih. Oke, kenapa nih? Player speed. Oke, ini oke line line berapa nih? Line 99. 99. Oke, Tybird, window 50, 80. Oke, ini kurang satu lagi. Tambahin 5. Buat si player speed ya. Biar nggak terlalu cepat, jadi masukin 5 aja, teman-teman. Kalau misalnya tambahinnya 10, nanti cepet banget. Atau nggak satu lagi 10 deh. Biar ada tantangannya. Contoh, biar ada Jadi buktikan. di mana? Jadi Nah, tadi atau tuh aku punya dua playernya monster Kak ya. yang salahnya, Kak, yang playernya. Playernya, ya kalau misalkan dia nggak muncul, berarti playernya. Ini punya aku udah jadi ya, teman-teman ya. Contoh di sini aku mau tambahin nih sekarang. Nah, nih, oke, let's go. Aduh, aku nabrak ya.
Gitu ya teman-teman ya, cari cara pembuatannya. Coba yang lainnya gimana? Punya Viva, punya Gusti, punya ini gimana? Nah, itu apa tuh? Punya saya Coba. udah bisa jalan Kak, tapi musuhnya belum gerak-gerak kayak tadi barusan tuh. Oh, oke, aman sih kalau gitu ya. Yang penting bisa muncul dulu. Tadi muncul kan pop-up-nya? Ah, muncul sih Kak. Gamenya udah Muncul bisa ya? jalan kok, udah saya coba mainin, Oh, I see. udah Sip, sip jalan. kalau gitu. Sip kalau gitu tinggal dirapiin aja berarti punyanya Gusti ya. Ya, Viva gimana Ya Viva? Kak. Invalid syntax di line 65. Coba ke line 65. Cari line 65 ada invalid syntax. Nah, itu dia tuh. Race. Nah, kenapa kamu buatnya race? Nah, jangan dibuat race ya. Nah, dibuatnya seperti ini. Ini aku copyin aja nih. Berarti dia di enemy ya, punya Viva. Function enemy. Nah, nih bisa copy langsung aja nih class enemy-nya. Ganti seluruhnya class enemy-nya dengan punya aku. Kamu tadi buatnya itu di situ harusnya nggak perlu dibuat seperti itu ya. Terlalu banyak. Itu bisa dilihat share screen-ku ya. Sorry di chat. Di chat aku udah kirim. Kamu ganti kelas enemy kamu yang sampai bawah dengan yang aku kirim. Sekarang Rasya, gimana Rasya? Saya lagi nanya. Saya lagi nanya Coba. ChatGPT, Pak. Lagi nanya ChatGPT ini. Oke. Ini untuk kelas baletnya ditaruh di sebelah mana ya Kak? Class ballots. Ballots itu dia ada di playernya juga. Ada di Hmm. playernya juga ballots itu. Ada Ini function baru di. mau coba saya tambahin Kak, kan ini kan belum Oke. lengkap. Ya, bisa ditambahin. Coba ini harus align. Nah, terus Ups. align tuh. Nah, isinya kamu tap aja tuh, kamu highlight dulu aja biar cepet. Punyanya Rasya kamu highlight dari baris 21 sampai ke bawah sampai baris 44. Enggak, 21 aja, 21 aja. Nah, gitu tuh udah benar tadi. Nah, tuh yang dev-nya kasih spasi dulu, dev-nya kasih spasi dulu biar dia sejajar sama si sebelumnya. Jadi dev-nya kamu ke dev ke baris 20 kamu kasih spasi dulu. Jadi dev sebelumnya kamu kasih spasi, dev di baris 20 spasiin sejajarin nama yang atasnya. Nah, oke, lalu yang baris 21 sampai 45 di situ kamu tap, kamu highlight dulu terus kamu tap. Ya, gitu ya. Udah bisa belum? Masih masih nggak ngespon Kak karakternya tetap aja. Nah, tadi jangan itu udah bener itu tadi caranya. Jangan gak usah diinin lagi. Para udah bener tadi. Jangan dikontrol Z nih kita kalau gitu berarti tinggal cari aja nih di bagian playernya. Berarti ada salah coba di bagian playernya. Coba dibenerin lagi dulu indentasinya. Baru kita cari tahu di bagian player. Berarti itu kan yang problem kan di player ya. Oh, playernya nggak muncul. Nah, coba yuk berarti ke bawah. Coba ke bawah. Bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, diam di sini. Tadi di atas, di atas. Diam di bagian atas. Oke, sebentar ya. Pac-Man, oke, player hero, bla 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 bla. Sebentar aku baca dulu. Oke, Pac-Man, player hero, final sprite, run through, monster.add. Oke, good. Coba ke bawah lagi dikit. Bawa terus, bawa terus, bawa terus. Ke if not finish. If not finish, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Nah, diam di sini. Oke, Pac-Man.update, Bounce.update, Pac-Man.reset. Eh, nah, kamu belum masukin Pac-Man.reset, makanya dia nggak muncul. Nah, kamu bisa tambahin dulu aja. Habis di Pac-Man.update, nah, kamu enter aja di situ, Pac-Man.reset. Set. Yes, coba sekarang jalanin. Eh, Udah muncul ya? ini, tapi ini langsung otomatis nembak Kak malahan. Nah, itu berarti salah di
ininya. Coba kamu berarti perbaiki lagi, coba di share screen lagi, perbaiki di bagian for loop-nya, di tembak-tembakannya. Itu berarti ada kesalahan di bagian situ tuh. Di bagaimana, Kak? Nah, coba ke atas dikit, ke atas dikit, ke atas dikit, Oh, atas dikit. fire. Nah, iya. Pacman, bentar. Iki equal to space pacman dot fire. Oke, ini sebenarnya udah oke. Coba ke fire deh. Ke function fire Sebentar, coba. Kak. Ke function Cek ya. fire. Firenya mana Dev tadi? fire cari. Dev fire. Dev fire tuh ada di ini juga di kelas player juga. Kelas player di bawahnya ada. Nah, kamu kayak belum nambahin tuh ya. Nah, kan belum ditambahin buat function baru. Harusnya kan buat function baru. Nih, copy ini aja nih. Aku udah kirim ya di chat ya. Nah, itu kamu ganti semuanya baris 4344 dihapus. Ganti dengan yang ini. Aku kirimin di chat. Kamu ganti baris 4344 ganti sama yang kode yang aku kirimin di chat. Terus pastiin devnya sejajar ya sama function update. Push. Yes. No, bukan itu yang di bawahnya doang. Aku kan kirim cuma satu doang tuh, yang Defier doang. Yang udah dipisah, Defier aja. Yang aku kirim baru banget. Ups, malah ke copy. Tapi yang Defier aja. Coba lagi. Nah, ya start di tab ya. Nah, di itu terus di tab. Nah, oke, good. Udah sejajar tuh. Coba sekarang jalanin. Coba lagi. Oke, tuh. Oke, good ya. Nah, sekarang tinggal si enemy-nya nih belum bergerak. Oke, sekarang yuk enemy-nya di close lagi. Enemy-nya belum bergerak, punyanya Rasya. Coba di close dulu Rasya. Satu lagi nih Dan berarti. itu tuh langsung nutup, Kak. Itu langsung nutup yang kayak Ya. goalnya Nah, gitu. kamu buat di monster, oke, monster satu, monster, oke ini punya Viva ya. Nah, coba sekarang kamu bagian bawah. Nah, terus yang perlu diubah adalah bagian monster. Nah, itu 9394 game sprite-nya kamu ganti jadi enemy. Game sprite di tulisan 9394 itu kan ada game sprite tuh, game sprite. Hmm. Game sprite-nya kamu Nah, ganti jadi enemy. Yes, ganti jadi enemy itu. Nah, itu tab udah ada yang itu juga sama. Terus jangan lupa habis kamu masukin 80 yang terakhir tambahin 5 juga. 5 itu adalah speed-nya. Koma 5, 80 koma 5. Boleh 5, boleh 10 di dalam tanda kurung. Berapa? 5 itu ya kecepatannya. Mau 10 juga bisa. Misalkan 10 itu jadi lebih cepat. Misalkan yang kedua ini 10 deh, atau enggak 15 boleh. Coba sekarang jalanin. Mana ada yang salah gak? Oke, ada yang salah tuh attribute di baris error. enemy ya. Determine speed. Nah, di baris 53. Coba ke 53. Ini emang saya awal agak bingung nih karena ini Nah, nggak ada iya. kayak gini. Itu di enemy ya. Enemy dia harusnya player underscore speed. Sub rectangle. Nah, itu yang ada sub rectangle harusnya dia dihapus aja. Itu hapus aja. Itu hapus aja. Sebelum ini karena dipakai, Kak, jadi saya kira ini penting. Ya, enggak. Coba jalanin lagi. Nah, coba sekarang digerakin tembak coba. Oke, gue coba tembak musuhnya. Coba coba dindingnya, oke dindingnya udah bisa. Udah bisa ya. Oke, tembak coba pelan-pelan. Oke, good. Oke, Goalnya nah itu nanti masih bisa di hilang. golnya ntar kasih delay aja ya, minta ChatGPT kasih delay aja. Sip, so far berarti udah oke banget punyanya. Siapa namanya? Rasya, boleh disubmit Rasya ya. Jangan lupa dibuka soal terus di checklist. Dari checklist belum soalnya? Ntar dulu, Kak. Ini emang udah di checklist dari lama, Kak. Oh, udah checklist ya. Oke, aman kalau gitu. Sip, good job. Rasya bisa ditambahin lagi aja. Misalnya mau ganti warna background, boleh. Mau pakai gambar, contohnya backgroundnya boleh banget. Terus misalnya mau ditambahin apapun, bebas aja. Tadi Oke, apakah sekarang ditambahin delay ya, Kak ya? ya minta ChatGPT tambahin delay. Bilang aja di sini dia langsung hilang nih. Kamu copy aja. Itu biasanya tuh ada di bagian if paling bawah ya. If di paling bawah itu kan untuk kemenangan nama kalahnya tuh ada di if yang paling bawah. If dia Pacman bla bla bla, ada thumbs, ada juga game over. Kamu kasih tahu di situ, bilang dikasih delay biar dia nggak langsung hilang. Oke, Afifah, coba Afifah, gimana Afifah?
baru setengah yang kakak tadi. Oh, baru setengah. Oke, coba dijalanin dulu. Eh, Masih ada errornya. Jangan lupa ya, Viva, buat dibenerin error-errornya. iya, Nah, itu katanya argumennya. Kamu ngasih argumennya katanya ada yang kurang. Either dia kurang atau nggak dia kelebihan ya di situ ya. Nah, nanti bisa di-adjust lagi aja, teman-teman. Gitu ya. Nanti bisa dicek lagi di collab-nya ya. Aku udah kirim di collab. Pokoknya teman-teman nanti untuk yang masih belum, teman-teman. Kayak tadi punyanya Gusti dan juga Viva ya. Tadi masih ada kendala. Itu boleh di-compare sama modul 6 pelajaran 4 ya. Sebisa mungkin jangan di copy, teman-teman. Tapi di-compare ya. Ya, aku bilang juga gitu bisa juga di-compare menggunakan namanya itu div checker. Jadi ntar bisa kelihatan nih perbedaan kode kalian yang sekarang sama yang udah terupdate itu apa gitu. Jadi ntar bisa di-compare biar teman-teman tahu nih perubahannya yang perlu ditambahin itu apa aja gitu. Mungkin untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya teman-teman semua ya. Karena kita udah agak overtime juga. Nanti untuk yang masih ada kendala, feel free buat tanya aku juga. Dan tadi manfaatin juga kayak yang tadi aku bilang teman-teman ya. Apa namanya? Div checker dan juga di compare sama si kode di collab ya. Bisa juga pakai chat GPT gitu buat compare atau mungkin buat bertanya. Jangan lupa juga yang udah selesai, jangan lupa di-submit teman-teman dari checklist dan juga di-submit di sananya. Sip, itu aja kalau gitu teman-teman. Sampai sini ada yang bertanyakan ya. Jadi hari ini kita udah belajar teman-teman mengenai permainan labirin ya. Kita udah komplit selesaikan game labirin kita dan kita udah menyelesaikan game tersebut sampai akhirnya udah jadi ya sesuai sama yang kita rencanakan di awal ya untuk game ini sendiri. Kalau nggak ada mungkin boleh dong di summarize ya. Mungkin siapa nih? Rasya deh, boleh deh. Rasya lagi open mic kebetulan. Boleh dong Rasya di summarize apa aja yang hari ini Rasya dapetin pelajaran hari Hari ini. ini kita tuh belajar tentang cara untuk membuat karakter kita menembak, cara untuk membuat musuh kita bergerak, dan juga eh, kita kita juga belajar apa lagi tadi tuh? Masih soal ada yang delay screen game overnya gitu Kak. Oke, betul banget ya. Jadi kita udah set berbagai tadi ya barusan kriteria-kriterianya tadi barusan dibilang sama Rasya, cara kita contohnya tadi ini ya kayak menembak segala macam, cara biar nggak nembus tembok, cara biar enemy-nya bisa bergerak dan juga kita bisa kill enemy-nya tadi ya dan juga menangkan gamenya. Sip, kalau gitu thank you Rasya udah bantu ngerangkum. Jadi untuk pelajaran ini sampai di sini ya teman-teman semua ya. Itu aja untuk pelajaran hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman semua selamat malam dan selamat istirahat. Thank you. Thank you Kak. Sama-sama. Makasih Thank Kak. you ya teman-teman kasih semua. kak. Sama-sama. Terima kasih.